Tapi jujur sih Kak, aku udah 8 kali dilaporin orang ke polisi sih. Cuman ini lebih kayak hampir nangis. Tapi aku terima kasih udah dilaporkan, mungkin tuh akan menjadikan pembelajaran aku lebih baik. Dan untuk Pak Ustadznya ya aku tetap minta maaf, karena kita kan sesama muslim. Aku memang harus memberikan contoh yang bagus. Dan ingat loh, ini aku minta maaf bukan aku takut ini, takut itu, tapi mungkin ya memang aku harus belajar lebih baik. Dan harusnya sih yang lapor ini DM aku kayak, kamu jangan ngelakuin kayak gitu. Lapor-lapor kayak gitu tuh juga tidak mencerminkan hal yang bagus. Karena apa aku bilang, semua manusia tuh pasti punya weakness, titik yang terendah di mana salah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Orang korupsi 56 miliar, orang ngebunuh seorang jenderal aja bisa membunuh. Jadi manusia tuh ya kalau dia manusia tempatnya salah. Jadi mungkin ini aku kan udah cerita kalau aku suka makan ekstrim. Jadi mungkin aku tuh salah menggunakan bismillah karena refleks. Dan juga nenek aku tuh orang Hindu, dari kecil suka ngajarkan aku makan babi karena memang Hindu asli. Jadi harus dipelajari dulu sebelum melaporkan, oh nih anak gimana. Dan mengalami memang depresi ya. Orang depresi tuh kadang lupa loh kalau dia terkenal. Jujur deh, aku kadang lupa kalau aku ini terkenal loh. Lihat aja perilaku saya di sosial media. Kalau saya terkenal pasti saya lebih memperhatikan penampilan, tutur kata. Tapi saya tuh orang depresi yang baru sembuh sih. Jadi mungkin apa yang saya lakukan tuh saya tuh kadang-kadang lupa kalau oh aku ini orang terkenal kayak gitu loh. Seperti itu sih. Tapi memang salah lah pakai bismillah, udah haram pakai bismillah. Saya akui salah, tapi saya harus diberi kesempatan dan dibimbing gitu loh. Mungkin besok lebih kayak ke arah positif sosial medianya, karena kan banyak segi usia yang nonton gitu loh, generasinya tuh beda-beda, takutnya mengajarkan yang tidak baik. Tapi kalau untuk lapor sih saya agak aneh sih sebenarnya, karena yang saya lakukan seperti apapun tuh secara hukum tidak membunuh orang dan kriminal, dan tidak ada undang-undangnya. Lu makan babi di penjara itu kan belum ada. Jadi saya secara KUHP pun tidak tahu loh hukuman ini sebenarnya apa gitu. Kalau soal bismillah saya bisa jawab, saya refleks. Harusnya besok lebih ditegaskan lagi, jangan pernah yang haram dicampur halal. Lebih kayak KUHP Indonesia lebih diperjelas. Alkohol aja haram tapi kan dijual, kayak gitu sih. Ini untuk pemerintah ya, masukan loh, biar nggak ada yang kesalahan paham lagi loh. Tapi jujur sih Kak, aku udah 8 kali dilaporin orang ke polisi sih. Cuman ini lebih kayak hampir nangis, karena MUI yang bicara di TV sebelah gitu kan. Aduh, ini udah ulama yang bicara, bapakku kan ustadz, bapakku suka sama ulama gitu. Jadi kayak lebih ke orang tua sih. Kalau dilaporin kan kita tidak bisa bilang Lina pasti di penjara, bener nggak? Karena kan harus proses juga, siapa tahu memang Linanya lupa. Itu tuh tidak bisa kita bilang, oh kamu pasti jadi tersangka, karena harus ada dipanggil dulu. Tapi lebih kayak aduh ulama ini udah berbicara, ustadz Gus Miftah, habis itu UAS, ustadz ulama. Aku lebih jaga perasaan orang tuaku juga loh, karena mereka benar-benar marah sama aku sampai nggak dikontak lagi kayak gitu. Jadi ini pelajaran yang berharga buat aku. Kalau penjara atau apa kan kita bicaranya masih panjang, tapi yang di depan kita ini loh, yang udah ulama-ulama besar, aku ya jadi ngerasa bersalah sih. Aku minta maaf sebesar-besarnya, mumpung ada media. Siapa tahu kan nanti ditonton Pak Ustadznya, ulamanya. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan manusia biasa harusnya kalau Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memaafkan, masa kalian nggak bisa memaafkan? Yang penting tidak diulangi lagi seperti itu. Aku kan udah bilang kalau takut ya nggak ada sih, ada, cuman aku tuh lebih takut sama ulama, sama ya dia ustadznya gitu. Jadi kayak melukai agama ya, karena aku besar kan dari agama muslim ya. Jadi kayak aduh aku nggak enak gitu loh. Tapi kalau untuk mau dipenjara, kayak orang saya kan orang depresi, jadi udah nggak mikir kalau dasarnya mau dipenjara, ya udah dikasih makan. Kalau orang depresi tuh kan aku baru sembuh ya, jadi aku tuh nggak tahu ya, udah otakku tuh udah bener-bener blank. Kalau mau dijahatin orang, kayak mau dibunuh, mau apa, ya udah terserah kayak pasang, ngerti gak sih? Ya takut pasti ada lah, munafik kalau nggak. Cuman saya tuh lebih kayak takut ulama ini kayak gimana ya, nanti mandang aku tuh udah kayak aduh lu kok begitu gitu kan. Karena takutnya ridho Allah itu kan ridho orang-orang yang tahu agama juga loh. Apalagi kita seiman tuh kalau bisa tidak menyakiti satu sama lain sih. Ini karena kalau bisa terulang nih ngomong jujur ya, lebih baik kasus ini nggak ada. Kalau bisa mengulang, tapi udah terjadi, aku nggak bisa menyalahkan diriku, aku harus menyayangi diriku lah, seperti apapun.